Saudara ingat mujizat ketika tembok Yeriko roboh? Tuhan suruh ngapain? Keliling. Berapa kali? 10. Siapa guru sekolah minggu kau? 10. Satu hari. Lama-lama emosi saya ini, emosi ya. Tahu begini saya liburan hari ini. Berapa kali? Satu hari berapa kali? Darah Yesus udah kasih contohkan. 1. Satu hari 1 kali. Selama berapa hari dulu? Kali. Selama 6 hari. Hari ke-7 baru. Tolong kalau ngomong tuh jangan pakai bahasa roh. Berapa kali? Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Oi, berapa kali? Hari ke-7 berapa kali? 7, betul. Terus Tuhan perintah juga jangan ngapain? Alkitab makanya dibaca, di rumah tuh dibaca. Jangan sarangi, jangan sarangeo. Jangan ngomong. Saya mau bilang saudara, kalau kita lagi jalan bareng teman-teman kita paling enak ngapain sih? Ngobrol. Apalagi para wanita-wanita paling enak gibah apa pendeta. Iya, paling enak kalau jalan itu, apalagi kalau yang di sini-sini. Lagi jalan, coba lu lihat, lagi keliling, coba lu lihat tuh dia lagi keliling tembok Yeriko pakai high heels, ya Tuhan Yesus. Ya ampun, dia pikir lagi fashion show kali. Memang kalau wanita punya karunia memang kata-kata luar biasa saudara. Saya pelayanan bareng pendeta Risto, bawa jemaat ke Israel saudara. Darah Yesus, banyak ibu-ibu Indonesia yang ikut bersama kita. Setiap tempat di mana kami kunjungi, semua rabi, security, karena semua diomongin lagi. Jangan dibanggakan itu, jangan dibanggakan. Paling enak ngobrol. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan bilang apa? No, diam. Ini melatih apa? Ketaatan. Karena ketaatan akan membawa pada mujizat, katakan amin. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, kisah-kisah mujizatnya semuanya berkaitan dengan ketaatan. Petrus, mujizat dapat banyak ikan, berkat yang luar biasa. Tuhan suruh ngapain? Setelah sepanjang malam dia mencari ikan, gak dapat ikan. Tuhan suruh ngapain? Tebarkan jala ke. Saya mau bilang saudara, ini membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, Petrus sepanjang malam mencari ikan. Petrus dari kecil udah nelayan, orang tuanya nelayan. Petrus dari kecil tinggal di daerah itu. Ikan-ikan di situ, lihat Petrus, bos. Iya kan? Ikan-ikan di situ bilang, Petrus tuh skuy-kuy, kakak pertama makan aku. Oh Tuhan Yesus, bayangin saudara. Tapi sepanjang malam Petrus yang sangat paham soal dunia perikanan gak dapat sama sekali ikan satupun. Tiba-tiba ada tukang kayu yang datang dan berkata, Petrus, tebar jalamu di sebelah kanan. Pertanyaan saya, emang sebelumnya sepanjang malam Petrus nggak lempar sebelah kanan? Gimana menurut saudara? Emang menurut saudara, menurut kita ya, logikanya, Petrus sepanjang malam ada lempar sebelah kanan nggak? Saya percaya jangan kanan, kiri, atas, depan, belakang, salto dia, semua ada dia lempar itu saudara. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi hebatnya, karena Petrus taat, mujizat berkat besar terjadi dalam kehidupannya. Tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, kunci mujizat adalah ketaatan, katakan amin. Gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala, kenapa mereka akhirnya melihat banyak mujizat? Karena mereka adalah pribadi yang taat. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat, sama-sama bilang sama saya, taat.
Bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong, di situ ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sekali lagi sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mau undang Tuhan, mau minta Tuhan untuk masuk dalam bisnis kita, pastikan kita bereskan dulu bisnis kita. Jangan ada dosa di dalamnya. Mohon maaf agak keras hari ini saudara. Tapi saya mau bilang saudara, karena ada banyak orang mau undang Tuhan masuk dalam bisnisnya supaya mujizat Tuhan terjadi, tapi bisnisnya penuh dengan dosa saudara. Mohon maaf ya, mujizat apa yang kita harapkan ketika bisnis kita penuh dengan kekotoran saudara? Bagaimana Tuhan mau hadir di sana? Tuhan, mujizatmu terjadilah di bisnisku, hadirlah di bisnisku. Mujizatmu nyatakanlah, tapi bisnisnya judol. Dari ketawa-ketawanya kok saya curiga ya. Tahu apa tuh judol? Nah, mujizat apa yang diharapkan dari bisnis judol itu? Apa yang diharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam bisnis judol? Biar yang main gak gacor-gacor. Ini kayaknya tahu nih. Pak Pendeta apa tahu? Dari nonton dari TikTok saudara. Saya mau bilang saudara, ada orang yang berharap mujizat Tuhan terjadi dalam pekerjaannya, tapi pekerjaannya tipu sana tipu sini. Saya mau bilang saudara, mujizat apa yang kita harapkan terjadi dalam pekerjaan yang tugasnya, kebiasaannya, kerjaannya tipu sana tipu sini, supaya tipuannya nggak ketahuan orang. Hello, malaikat datang, kok sehat kah? Sorry-nya ndak mampan. Saya mau bilang saudara, Tuhan akan hadir di tempat yang bersih, katakan amin. Jadi pastikan bereskan dosanya, undang Tuhan hadir, di situ akan ada mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, undang Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang mau mujizat ada dalam rumah tangganya, tapi adain ibadah keluarga, bangun mesbah rumah tangga nggak pernah. Ya Pak Pendeta ngantuk, Pak Pendeta soalnya tapi saya kerja dari pagi, Pak Pendeta soalnya ngantuk banget Pak Pendeta. Jadi kalau itu nggak ada waktu Pak Pendeta, tapi sorry, bersemangat. Kopinya mantap. Dari Simalungun. Saya mau bilang ya, dia bilang dia capek nggak ada waktu. Tapi ketika di tempat tidur, main HP sampai pagi. TikTok, Instagram. Kirimin video lucu. Padahal orang yang terima videonya udah tersinggung, nggak lucu sama sekali, udah emosi. Kirim terus. Dan cuma ketawa bertobat. Saya mau bilang saudara, bagaimana kita bisa lihat mujizat kalau si sumber mujizat nggak ada di sana saudara. Sama-sama bilang sama saya kalau mau lihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, kita bisa belajar bahwa begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau kita mau lihat mujizat, kita harus hadirkan sang pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun itu, sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, undang Tuhan. Saya mau bilang saudara, gereja ini kenapa menjadi gereja yang banyak mujizat? Karena Tuhan hadir di sini, katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, ini kunci untuk bisa melihat mujizat terjalan di depan setiap kita. Karena ada banyak orang mau mujizatnya, tapi nggak mau menghadirkan Tuhan saudara. Sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti pertolongan, mujizat juga sudah Tuhan sediakan, katakan amin. Tapi nggak ada jalan lain untuk sampai pada mujizat yang Tuhan sediakan selain daripada Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab yang lihat mujizat, semuanya hidup dalam siapa? Panglima besar Naaman. Sakit apa dia? Woi, ini ribuan orang ini Kristen atau bukan? Kristen.
Tolong cek KTP. Enggak lah. Saudara mau Kristen mau bukan, rumah Tuhan, rumah kita semua. Haleluya. Jawab. Apa penyakitnya? Apa? Terus nah, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita sadar betul bahwa kita butuh yang namanya mujizat. Sama-sama bilang sama saya mujizat. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan mau saudara dan saya terima mujizat. Katakan amin. Apalagi gereja ini gereja mujizat. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan mujizat buat saudara dan saya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, tapi mungkin saudara ada di antara saudara yang menatap saya berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya terima mujizat, kenapa saya belum lihat mujizat? Kalau Tuhan mau saya terima mujizat, kenapa saya belum lihat mujizat atas pekerjaan saya? Kenapa saya belum lihat mujizat atas bisnis saya? Kenapa saya belum lihat mujizat atas persoalan saya, atas karir saya, atas kesehatan saya dan lain sebagainya? Saya mau bilang saudara, mujizat bukan hanya disediakan, tapi saya mau bilang saudara, untuk sampai pada hal yang Tuhan sediakan yaitu mujizat, sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti yang terbaik yang Tuhan sediakan, ada bagian kita. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kiri, ada bagian kita. Ada banyak orang, mereka sudah berdoa hadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi pada akhirnya mereka nggak lihat mujizat terjadi karena mereka belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sudah percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kau percaya sepenuhnya sama Tuhan, ketika kau sudah berdoa hadirkan Tuhan dalam apapun yang sementara kau harapkan, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kecemasan, karena imanmu percaya penuh sama Tuhan. Ada banyak orang, dia bilang dihadirkan Tuhan, tapi masih cemas, masih takut, masih khawatir. Saya mau bilang saudara, artinya kau masih meragukan kuasa Tuhanmu yang luar biasa, saudara. Dan kabar buruknya, itu bisa menghalangi mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup. Ada banyak orang mau mujizat Tuhan terjadi dalam bisnisnya, tapi mau bikin ibadah di bisnisnya, nggak pernah, saudara. Cuma Natal dan Paskah. Iya, jadi pohon Natal keluar, dia keluar juga. Pohon Natal masuk kardus, dia masuk kardus juga, saudara. Hello, ya Pak Pendeta, kan kita kan Pak Pendeta, kita istirahat cuma 1 jam aja Pak Pendeta, kita mau makan Pak Pendeta, kita mau ngobrol Pak Pendeta, mau ngopi-ngopi Pak Pendeta, nggak cukup buat ibadah. Hello, manusia hidup bukan dari roti saja, amin, tapi juga nasi goreng, sarsang, BPK dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang iya kan, ada banyak orang mau mujizat terjadi di bisnisnya, tapi nggak mau hadirkan Tuhan di sana. Ada banyak orang mau hadirkan mujizat dalam pekerjaannya, tapi doain kantornya, urapin bisnisnya, pekerjaannya nggak pernah, saudara. Saya mau bilang saudara, bocengli bos. Seringkali kita tuh kenapa akhirnya iman kita goyah? Karena kita berusaha untuk memikirkan caranya. Jadi ketika kita berusaha untuk memikirkan caranya, dan kita bertemu dengan kemustahilan, saat itulah iman kita mulai goyah. Makanya saya mau bilang saudara, seringkali dalam konteks mujizat, kita nggak perlu tahu bagaimana caranya. Tugas kita percaya Tuhan sanggup, katakan amin. Karena Tuhan bisa pakai segala macam cara yang ajaib. Kalau saudara perhatikan, mereka nggak tahu dari mana itu anggur ada terus, tapi mereka tahu itu dari Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, udah belajar untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Saya nggak tahu mujizat apa yang sementara saudara nantikan dalam hidupmu, tapi saya mau bilang saudara, Dia sanggup. Dan kalau Tuhan sudah ada di sana, Dia sanggup menyatakan mujizatnya yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dia sanggup. Di situ ada mujizat yang Dia kerjakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Hanya nama Yesus, ini yang kami percaya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus.
Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan rindu setiap kita untuk menerima mujizat. Tapi untuk menerima mujizat, hadirkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber mujizat yang sejati. Yang kedua, pastikan hidup dalam ketaatan, karena ketaatan jalan satu-satunya untuk sampai pada mujizat Tuhan. Dan yang terakhir, jangan ada keraguan, tapi percayalah sepenuhnya sama Tuhan, karena Dia sanggup lakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang wajah Tuhan, imani sungguh Yesus sanggup lakukan perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan sanggup dinyatakannya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, karena kuasa-Mu yang pegang hidup, Kau pembuat mujizat sejati. Sambil angkat tanganmu katakan, yang membelah, yang mustahil, karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Amin. Yes. Mari sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang mengajar hidup. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Nah, misalnya Dia adalah kekayaan saudara. Nah, kalau kita menjadikan tujuan kekayaan sebagai tujuan, kita berjuang susah payah siang malam, ya mungkin kita bisa mencapainya, saudara. Tapi ketika kita sampai di sini, saudara, akhirnya karena kita menjadikan kekayaan sebagai tujuan, sudah. Ketika kita sampai, akan ada saat dimana kita bingung, stuck di sini, karena ini adalah tujuan kita. Akhirnya kita nggak tahu mau ngapain lagi. Akhirnya udah ngerasain yang namanya kehampaan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita di dunia apa? Melakukan kebaikan, menjadi berkat, apapun itu ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kalau kita sadari itu, makanya ketika kita sampai pada yang namanya kekayaan, kita nggak akan ngalamin yang namanya kehampaan. Kenapa? Karena kita tahu posisi ini adalah awal kita untuk mencapai yang namanya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oh, Tuhan tinggi banget lah. Iya. Jadi ketika kita sampai pada kekayaan ini, kita nggak akan diam saja. Hidup kita nggak akan hampa, karena kita tahu ini baru awal kita untuk apa? Melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? Menjadi berkat, menolong,
sana mau? Kasihan dianya. Iya. Saudara nggak akan ketemu di pendeta lain. Setiberias cuma saya pendeta yang nggak tahu malu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Karena dia tahu harta bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Akhirnya ketika dia sampai di posisi ini, akhirnya dia akan melanjutkan melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, menjadi berkat, menolong banyak orang. Akhirnya apa? Hidupnya bahagia, ada damai, ada sukacita. Dan saya mau bilang saudara, jangan takut kekurangan. Karena saya mau bilang saudara, ketika hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan gak pernah berhutang. Ya Tuhan yang pasti membalaskan berkat lipat kali ganda. Bilang sama kanan kirimu, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita melalui berkat yang Tuhan anugerahkan, yaitu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau khotbah keras akhir bulan memang Pak Pendeta, akhir bulan ini token udah bunyi Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, mau kotor mau bersih saya terima dengan sukacita. Woi, saya mau bilang jangan deh. Jangan saudara. Jangan ya dek ya. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, aduh gimana ya Pak Pendeta ya. Kadang-kadang dari Tuhan tuh dikit Pak Pendeta. Kadang-kadang kalau berkat yang jujur dengan cara jujur, kadang-kadang aduh tipis-tipis Pak Pendeta. Enggak apa-apa. Karena berkat yang terbaik, yang sejati, kekayaan yang sejati datangnya dari saya mau bilang ya, gereja ini untuk menjalankan operasional gereja ini, saya mau bilang mahal bos. Menjalankan gereja ini saudara, saya mau bilang ya mahal. Gak usah jauh-jauh. AC di ruangan ini 128 PK. Kita di rumah 1-2 PK udah. AC 128 PK dibawa ke rumah kita. Jangankan ruangan, sikap dia juga jadi dingin. Pak Pendeta, AC-nya belum 128 PK di rumah, tapi dia udah dingin ke aku. Tinggalkan dia. Saya mau bilang ya, ngejalanin gereja ini saudara, operasionalnya mahal. Pertanyaan saya, itu belum cabang-cabang yang lain. Pertanyaan saya, pernah nggak gereja ini bikin malam dana, cari dana? Pernah nggak gereja ini bilang, hadirilah malam dana, sumbanglah? Pernah nggak? Pernah nggak pendeta-pendeta Tiberias, hei jemaat, perpuluhan, bayar perpuluhan? Pernah nggak? Kalau ada saudara rekam, kita colok matanya rame-rame saudara. Kenapa? Karena gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala ajar berkat itu mintanya sama Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, sampai hari ini gereja kita diberkati terpelihara dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kau butuh berkat, kau butuh berkat secara finansial, tidak ada tempat yang terbaik selain daripada Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, Pak Pendeta, tapi masalahnya kan kadang-kadang dikit Pak Pendeta. It's okay, sedikit dalam kebenaran jauh lebih baik daripada banyak dalam ketidakbenaran. Dan walaupun hanya sedikit, tetapi ketika kau dapatkannya dari Tuhan, Tuhan sanggup lakukan mujizat pelipat gandaan. 5 roti 2 ikan, hidupmu pasti berkelimpahan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat kekayaan yang sejati
datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Orang Kristen jangan anti berkat, jangan anti kekayaan, karena kekayaan bagian dari berkat Tuhan, dan yang dari Tuhan pasti baik. Katakan amin. Saya ngerti ada banyak orang Kristen anti kekayaan karena dia bilang begini, Pak Pendeta, kan di Alkitab Tuhan bilang orang kaya masuk surga sama seperti onta masuk lubang. Kalau kita pikir secara logika, bahasa Arabnya mustahil. Makanya belajar Alkitab itu harus tahu konteksnya. Belajar Alkitab kita harus pelajari sejarahnya. Saya akan kasih analogi buat saudara. Saya kasih tim saya di poin yang pertama. Haleluya. Silakan. Misalnya begini. Saya analogikan kekayaan adalah seperti kardus ini, saudara. Sengaja saya pilih kardus yang besar karena saya lagi khotbah di depan sultan-sultan Bekasi, Timur, Barat, Utara, dan Tambun dan sekitarnya. Jadi nggak mungkin berkatnya kecil, harus berkatnya besar. Nah, dan Alkitab mencatat jalan ke sorga itu sempit atau lebar? Hello, sempit atau lebar? Nah, kita undang contoh jalan ke sorga, silakan. Daripada mereka duduk di belakang makan martabak kan kita emosi. Mundur lagi dikit, oke. Nah, mereka adalah itu kesempitan, wih. Nah, mereka adalah gambaran pintu sorga, saudara, jalan sorga. Tiang-tiangnya lebar-lebar. Ada martabak lagi dalam perutnya. Iya. Pertanyaan saya, dengan harta yang banyak, apakah saya bisa masuk dalam jalan sorga ini? Hah? Bisa tidak? Jemaat senang kalian dianiaya. Jadi bisa nggak? Jadi jalannya gimana supaya saya bisa masuk melewati jalan yang sempit itu? Hah? Hah? Kesempitan itu. Jadi gimana? Hah? Caranya adalah sogok mereka. Nggak. Itu kalau di Konoha. Di sorga nggak ada. Saya mau bilang saudara, caranya tanggalkan, lepaskan hartanya. Yang mau bilang najis silakan. Saya mau bilang saudara, caranya adalah tanggalkan hartanya supaya tidak menghalangi. Makanya karena Tuhan bilang begini saudara, kalau kita harus pahami bicara tentang konteks dari lubang jarum, beberapa referensi mencatat begini saudara, onta masuk lubang jarum bukanlah literally lubang jarum yang kita pikirkan seringkali hari-hari ini saudara, tetapi beberapa referensi mencatat yang dimasukkan adalah pintu lubang jarum. Apa itu pintu lubang jarum? Pintu lubang jarum adalah bagian dari pintu gerbang di Yerusalem saudara, yang menjadi juga bagian dari pintu besar itu. Kira-kira gambarnya seperti ini saudara. Jadi ada pintu gerbang besar, ada pintu gerbang kecil yang seringkali disebut itu lubang jarum. Pintu lubang jarum itu dibuka untuk apa? Biasanya dibuka pada saat malam hari. Kalau siang pintu gerbang ini dibuka semuanya, tetapi ketika malam yang menjadi akses yang biasa dibuka hanyalah pintu lubang jarum, pintu kecil ini saudara. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, walaupun malam hari orang bisa tetap ada mobilitas keluar masuk Yerusalem saudara. Yang kedua, kenapa hanya dibuka pintu kecil itu? Jadi kalau misalnya ada serangan musuh yang bisa masuk ke dalam, seberapa banyak pun musuhnya adalah satu persatu, sehingga walaupun penjaga hanya 1-2 orang sangat mudah mengalahkan musuh yang masuk karena hanya satu persatu. Pertanyaan saya, onta bisa masuk nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Tetapi dia harus menanggalkan barang bawaannya
Gambaran tentang menanggalkan harta kekayaannya, kemudian dia akan menunduk dan akan masuk ke dalam, saudara. Gambaran memiliki yang namanya kerendahan hati. Orang kaya sangat bisa masuk surga selama kekayaan tidak mengikat hidupnya, tidak mengikat hatinya, saudara. Dan dia menunduk, gambaran kerendahan hati, saudara. Jadi jangan anti kekayaan, amin. Orang Kristen harus punya pemahaman kekayaan berasal dari Tuhan, bagian dari berkat Tuhan. Dan yang namanya berkat Tuhan adalah pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan anti kekayaan. Kekayaan adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Jadi kalau kita menguasai uang, uang bisa jadi untuk kebaikan. Tetapi kalau uang yang menguasai kita, ujung-ujungnya uang akan mendirect kita pada kejahatan. Makanya Alkitab bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta. Orang kalau menempatkan uang di atas segala-galanya, dia akan lakukan segalanya. Orang kalau udah cinta uang, melebihi istrinya, anak-anaknya, semuanya, dia akan rela korbankan semuanya demi uang. Saudara pernah lihat kan orang kalau jatuh cinta ya? Oh, walaupun dia tinggal di Tambun, pacarnya di Cimbeleit, sayang jemput, motornya Supra Getter, sampai. Orang Kristen jangan anti kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan memang bukan semua bagian dari berkat Tuhan. Karena nafas kita adalah bagian dari berkat Tuhan. Kesehatan kita bagian dari berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, keadaan yang kita boleh rasakan, hari boleh beribadah di tempat yang nyaman, itu bagian dari berkat Tuhan. Tapi nggak bisa dipisahkan, kekayaan juga bagian dari berkat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, yang namanya dari Tuhan pasti untuk kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab mereka juga diberkati Tuhan. Dan dalam berkat Tuhan itu ada kekayaan di dalamnya. Tapi kadang-kadang suka bingung, mana yang copet, mana yang jomblo. Karena sama-sama nyari. Karena jomblo gitu kan, apalagi yang udah akut banget, udah mau expire. Satu orang yang ambil keuntungan gelap, kok rumah tangga yang hancur? Karena seperti tadi apel yang saya bilang atau buah yang saya bilang, satu buah busuk dibawa ditaruh di keranjang buah yang segar, satu keranjang bisa jadi busuk karena buah yang busuk membawa kehancuran ke dalamnya. Ketika kita mendapatkan kekayaan dari iblis, ketika kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang jahat, kita bawa ke rumah kita, kita sementara membawa kehancuran untuk lumbung-lumbung kita, kita sementara membawa kehancuran untuk kehidupan kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan pernah bawa harta yang kotor ke dalam rumahmu. Apalagi orang tua. Hai bapak-bapak, jangan pernah bawa harta yang kotor untuk kau kasih makan anak-anakmu. Itu akan menghancurkan anak-anakmu, Pak. Iblis bisa bikin orang kaya, sangat bisa. Iblis bisa kasih kekayaan, sangat bisa. Makanya ada orang ke Gunung Kawi bisa kaya. Ada orang ikutin cara iblis, korupsi, curi sana sini bisa kaya, sangat bisa. Tapi saya mau bilang saudara, di balik semua itu iblis punya tujuan, yaitu apa? Ujung-ujungnya mau menghancurkan kehidupan setiap kita. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Anak Tuhan jangan pernah terima berkat kekayaan dari iblis, karena ujung-ujungnya untuk menghancurkan setiap kita. Jangan coba-coba kita mendapatkan kekayaan, kita bawa kekayaan dengan bicara tentang yang dihasilkan dengan cara yang jahat sesuai keinginan iblis. Kita bawa ke rumah, kita sementara membawa racun yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita sementara ibarat membawa buah busuk yang kita taruh di dalam basket, di dalam keranjang buah kita yang segar. Ujung-ujungnya akan membusukkan semua buah yang ada di dalamnya. Makanya Alkitab mencatat, siapa loba akan keuntungan gelap, siapa serakah akan keuntungan gelap, menghancurkan.
Ada banyak orang Kristen ketika bicara tentang kekayaan seperti anti dengan yang namanya kekayaan. Ada banyak orang Kristen ketika pendeta bicara tentang kekayaan itu sepertinya satu hal yang keliru, sepertinya satu hal yang tidak alkitabiah, tidak Kristen, sepertinya satu hal yang terlalu duniawi dan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Sampai saya mau bilang, saudara, ada orang Kristen yang anti kekayaan. Sampai kalau ada orang bilang kekayaan, dia akan hakimi. Kalau ada orang bicara tentang kekayaan, dia bilang, Pak Pendeta, jangan bicara kekayaan Pak Pendeta, itu duniawi. Saya bukan pendeta yang penganut teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran adalah ketika seseorang mengukur segala berkat Tuhan hanya dengan uang, hanya dengan materi. Tapi saya mau bilang, saudara, kita harus punya pemahaman yang benar tentang kekayaan. Jangan orang bicara kekayaan langsung anti banget. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita pemahaman tentang kekayaan itu penting. Karena pemahaman kita akan menentukan apa yang Tuhan sediakan menjadi bagian kita atau tidak. Jadi pastikan miliki pemahaman yang benar. Jangan anti kekayaan, karena kekayaan bagian dari berkat Tuhan, dan berkat Tuhan pasti untuk kebaikan. Kekayaan yang terbaik, yang sejati datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita diberkati, pastikan kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kami berdoa, hamba berdoa, tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang diberkati berkelimpahan. Dan semua yang mereka terima, mereka akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana dalam roda. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Inilah yang ku punya, hati saya hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita pemahaman tentang kekayaan itu penting. Karena pemahaman kita akan menentukan apa yang Tuhan sediakan menjadi bagian kita atau tidak. Jadi pastikan milikilah pemahaman yang benar. Jangan anti kekayaan, karena kekayaan bagian dari berkat Tuhan, dan berkat Tuhan pasti untuk kebaikan. Kekayaan yang terbaik, yang sejati datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita diberkati, pastikan kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kami berdoa, hamba berdoa, tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang diberkati berkelimpahan. Dan semua yang mereka terima, mereka akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah yang ku punya, yang mau taat dan setia padamu Bapa, hati
Bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Makanya iblis yang datang hari-hari ini, yang kerja hari-hari ini karena udah mepet sama akhir zaman. Iblis yang datang adalah iblis yang level jenderal, bos. Iya. Bukan yang cupu-cupu lagi. Bukan yang kerucu-kerucu lagi. Bukan yang pion-pion lagi. Apa bedanya? Dibedakan dengan modus operandinya, saudara. Kalau yang tiba-tiba muncul, itu iblis level cupu, saudara. Iya. Yang di pohon-pohon yang atau yang datang dengan wujud mata merah. Nggak usah tolak dalam nama Yesus, pakai aja obat mata, kasih dia pergi itu, saudara. Iya. Iblis yang bikin-bikin orang kesurupan. Sehari dia, aing mau. Itu level cupu. Tapi saya pikir-pikir ya, setiap kesurupan selalu singa, mau, macan. Jarang ada yang aing buaya, nggak pernah. Artinya apa? Iblis aja nggak mau jadi buaya. Nah, kau laki-laki kenapa kau jadi buaya? Betul para wanita? Pacar saya nggak buaya Pak Pendeta, terus biawak. Saya mau bilang ya, yang macam begitu tuh masih iblis level cupu. Iblis level jenderal nggak takut saudara ke gereja. Saya mau bilang ya, iblis level jenderal itu nggak takut saudara pakai salib. Kalau yang di film-film kan pakai salib. Tapi iblis yang level jenderal ketika dia merasuki seseorang, orang itu mau pakai kalung salib, kayak anting salib, disalib kayak nggak takut dia, saudara. Iya. Iblis level jenderal itu paling takut ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, saudara. Kenapa? Karena selama saudara nggak hidup dalam kebenaran, tetap bikin dosa, dia santai, bos. Karena gini, saudara ya, orang yang tidak percaya selama dia mau menerima, dia bisa berubah jadi orang yang percaya, betul ya? Orang yang berdosa selama dia mau menerima didikan, dia bisa berubah jadi orang yang hidup dalam pertobatan, betul ya? Tapi orang kalau bebal, bahasa Inggrisnya headstone, kepala batu, itu susah. Mau pendeta khotbah sampai keluar amandel, nggak dia mau dengerin, saudara. Iya. Dan saya mau bilang ya, mohon maaf ya, orang kalau kepala batu, saudara, keras kepala, bebal, saya mau bilang saudara, bisa-bisa Tuhan gak tolong. Kenapa? Karena seringkali Tuhan gak tolong orang yang gak mau tolong dirinya sendiri. Karena Tuhan gak mau melangkahi penciptaannya, esensi penciptaannya dengan memberikan saudara dan saya yang namanya free will. Kalau Tuhan paksakan kita dalam konteks Tuhan melewati batas penciptaan, esensi penciptaannya, saya mau bilang saudara, akhirnya Tuhan melangkahi itu, saudara. Jadi bicara tentang orang yang bebal, itu Tuhan gak akan melewati batasannya, tapi Tuhan akan menunggu orang yang bebal itu untuk bertobat. Jadi selama dia bebal, selama itu juga Tuhan setia menunggu. Makanya kalau Tuhan kasih gambarkan kan, Tuhan berdiri di depan pintu, mengetok dan menunggu, saudara. Tuhan gak dobrak masuk, Tuhan menunggu. Nah, orang-orang bebal ini yang akhirnya sulit melihat pemulihan terjadi. Saya kasih gambaran begini, saudara. Mimbar itu gambaran tentang sorga. Ini konsepnya pernah saya bawakan ketika saya bahas berkat. Mimbar itu gambaran kerajaan sorga, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Dan rancangan Tuhan adalah mengarahkan kita supaya kita menuju pada kerajaan sorga. Tapi oleh karena kelalaian, akhirnya ada banyak orang jatuh dalam dosa. Dosa hamartia membuat orang melenceng dari yang harusnya menuju sorga, menuju pada kebinasaan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan gak biarkan sampai di sana. Dengan firman-Nya diarahkan, bukan ke sana, tapi ke sana jalannya. Orang yang gak bebal akan menerima didikan, akan mengubah langkah hidupnya pada pertobatan, menuju pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi orang kalau bebal, dia nggak akan menerima arahan,
Oh enggak, tetap. Akhirnya apa? Tetap menuju pada kebinasaan. Tapi Tuhan kan karena kasihnya dia nggak mau menyerah. Jadi Tuhan ketika orang salah arah, Tuhan akan teriak, "Hei, jangan ke sana," dengan teguran yang keras, dengan teriakan yang keras. Tapi orang bebal tetap aja. Kalau orang nggak bebal akan, oh, teguran keras, aku akan mengarahkan diri kepada jalan kebenaran, pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kalau orang bebal, oh enggak, tetap ini jalanku. Dan Tuhan nggak menyerah, saudara. Tuhan adalah pribadi yang nggak pernah menyerah. Jadi kadang-kadang Tuhan Genji tiba-tiba ada drum di situ. Kan Tuhan bisa pakai cara yang keras. Alkitab mencatat, yang ku kasihi, ku tegur dan ku tenang. BPJS dia udah aktif. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa ajar. Tuhan bisa hancurkan apa yang membuat dia keras, dengan harapan dia mau kembali kepada arah yang benar. Tapi kan orang kalau bebal, kadang-kadang ada orang yang memang bebalnya minta ampun. Udah dihancurkan bisnisnya, udah dihancurkan kesehatannya, udah dihancurkan jabatannya, tetap aja bebal, saudara. Ada orang yang, mohon maaf ya, nafas aja udah selingkuh jalan terus. Nafas sudah masih tetap, halo dek. Sampai akhirnya pengangkatan terjadi, baru dia sadar, loh ternyata benar yang Tuhan bilang ya. Pengangkatan sudah terjadi. Akhirnya dia tertinggal dan tidak terangkat. Tapi saya mau bilang saudara, benar hari-hari ini saudara ada banyak orang jadi ateis, saudara. Bahkan saya sedih sekali, saudara, di negara-negara yang katanya percaya Tuhan, dasar kekristenannya luar biasa, hari-hari ini saudara, gereja-gerejanya sepi, saudara. Saya sedih, saya ngeliat gereja-gereja di barat sana, saudara, di negara-negara barat yang katanya in God we trust. Ada banyak gereja-gereja sekarang, saudara, bukan hanya kosong, tapi juga beralih fungsi jadi kafe, jadi perpustakaan, bahkan ada yang jadi diskotik, saudara. Padahal sudah ada gedung gerejanya, izinnya juga gampang, gak kayak di Konoha sana. Konoha bukan Indonesia, Indonesia mah gampang, semuanya aman, puji Tuhan. Ini di Konoha, saudara, iya. Kalau di Konoha kadang-kadang saudara kasihan, penuh perjuangan. Belum lagi mereka lagi doa di rumah, ada ibu-ibu yang datang. Hei, dasar dari mana lu? Dari mana lu? Konoha. Iya. Iya. Kalau di Indonesia nggak ada, saudara, nggak ada. Apalagi kalau dia ASN, nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Nggak mungkin di Indonesia. Iya dong. Kan nggak mungkin ASN bekerja untuk negara, hatinya nggak nasionalis, kan nggak mungkin, saudara. Ini yang di Konoha sana, saudara, nggak mungkin. Makanya udah ada gereja yang begitu nyaman, bukannya disyukuri malah beralih fungsi, nggak dihargai. Makanya kadang-kadang saudara di Konoha saya suka senang. Ada saat-saat di mana saya senang ada tekanan sedikit, karena semakin ditekan anak Tuhan semakin kuat. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Shalom anak muda. Boleh nggak sama opa-opa Korea? Boleh. Tapi pastikan pilih yang anak Tuhan. Kok cuma dikit yang sadar? Sekali lagi, shalom anak muda. Boleh sama opa-opa dan oma-oma Korea. Tapi pastikan yang anak Tuhan, amin. Karena saya mau bilang saudara, secakep-cakepnya dia akan keriput pada waktunya. Dan jangan pernah tukar yang kekal dengan yang sementara. Amin. Saya nggak larang, nggak apa-apa kalau memang jodohmu itu.
Tapi kalau enggak jangan dipaksakan ya dek ya. Jangan udah enggak paksa. Tuhan pokoknya aku mau Tuhan. Kau bikin susah malaikat. Kau doa dari Bekasi, setelah amin malaikat harus terbang sampai ke Seoul. Tuhan. Sampai di Seoul dia harus ngomong bahasa Korea lagi. Arasa? Akhirnya kalaupun jadi kau bawa dia ke rumah, bawa pulang dia ke Simalungun, kau kenalkan dia ke mamamu. Mama, ini jodohku mama. Marga apa dia? Marga Bong. Marga Park. Biasakan Korea Park. Park. Apa? Kepanjangannya Central Park. Itu mall mama. Cakep mama. Oh iya nggak apa-apa. Yang penting sinamot bisa tuh. Tenang mama. Lancar. Dia pengusaha mama. Udah menghayal. Akhirnya masuk si Park Joseo. Anyong. Kurang ajar, baru masuk kau bilang saya monyong. Keluar kau. Udahlah, cari yang lokal-lokal aja lah. Tapi saya mau bilang saudara, kalau memang itu jodohmu nggak apa-apa, yang penting cari yang anak Tuhan saudara. Jangan bersekutu dengan iblis. Apapun keadaannya, sekalipun hidup berat, sekalipun saudara nggak bisa bertransaksi, jangan pernah pasang tanda itu di kepalamu saudara. Berjuang, cari jalan untuk tetap hidup saudara, bagaimanapun jalannya saudara. Bertahan sampai masa penyiksaan itu berakhir saudara. Supaya apa? Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati saudara dan saya dalam keadaan setia. Dan orang-orang yang setia, janji Tuhan ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjuang, jangan bebal, hidup dalam kebenaran, di situ ada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena dosa memang satu hal yang sangat serius. Sama-sama bilang sama saya, dosa itu serius. Amin. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau dosa bukan satu hal yang serius, Tuhan gak perlu datang ke dunia jadi manusia dan mati buat manusia saudara. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan dosa. Dosa membuat mereka tidak menikmati Kanaan. Dosa juga di akhir zaman bisa membuat kita tidak menikmati kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Makanya hati-hati dengan dosa. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun kita, kalau masih ada dosa, saya mau bilang saudara, dosa bisa menghalangi. Sama-sama bilang sama saya, bisa menghalangi. Dan iblis tahu itu. Makanya iblis yang datang hari-hari ini, yang kerja hari-hari ini karena udah mepet sama akhir zaman. Iblis yang datang adalah iblis yang level jenderal bos. Iya. Bukan yang cupu-cupu lagi. Bukan yang kerucu-kerucu lagi. Bukan yang pion-pion lagi. Alkitab mencatat iman adalah dasar. Jadi iman sangatlah penting bagi setiap kita. Makanya kita yang hidup di akhir zaman, saya mau bilang saudara, kita harus punya iman. Sama-sama bilang sama saya, iman itu penting. Sama-sama bilang sama saya harus punya iman. Kenapa? Karena imanlah yang akan membuat kita menerima sorga. Katakan amin. Sorga sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi hanya orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang akan menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Kan lagi sama-sama bilang sama saya, iman itu penting. Dan iblis tahu itu, makanya iblis berusaha untuk menghancurkan iman sejak dulu saudara. Iblis berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan iman anak Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, iblis pakai kebohongan. Karena dia memang bapa segala dusta, bapa segala kebohongan. Untuk apa? Untuk menghancurkan iman anak Tuhan. Makanya dibuatlah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, iblis bilang apa? Oh, dia nggak bangkit, tetapi jasadnya dicuri oleh murid-muridnya. Tapi ketika akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, iblis bikin lagi kebohongan yang lain. Oh, bahwa bukan dia yang disalibkan, tetapi orang lain. Kemudian ada lagi statement yang bilang, oh dia bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Kemudian ada statement hari-hari yang bilang begini, oh kisah-kisah dalam Alkitab adalah fiksi belaka. Kisah-kisah dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalamnya adalah buatan belaka. Padahal kalau mau buka sejarah, orang yang bukan Kristen, sejarawan di luar Kristen, mereka juga mencatat
Contohnya Josephus Flavius, saudara, mencatat, dia seorang sejarawan Yahudi, saudara, bukan Kristen. Dia mencatat ada seorang yang bernama Yesus yang disalibkan pada masa itu, saudara. Ada orang kadang-kadang, saudara, yang dirasuki sama iblis level jenderal ini, saudara, dia bisa angkat tangan di gereja dengan luar biasa. Engkau kudus, kudus, sampai geter-geter tangannya, saudara. Sampai orang di sekitarnya bilang, ih, kudus banget dia ya. Tapi dengan tangan yang sama di pekerjaannya, di bisnisnya, di posisinya, dia curi sana, curi sini, korupsi sana, korupsi sini, pakai firman Tuhan lagi. Oh, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Oh, haleluya, ini rezeki anak soleh, haleluya, praise the Lord. Yang mau bilang, saudara, ada orang-orang yang dirasuki sama iblis level jenderal. Kalau di gereja, kalau berdoa, mulutnya itu, saudara, memang haleluya, 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 haleluya. Shalom anak muda. Ada banyak anak muda yang kerasukan iblis level jenderal. Setiap hari Minggu foto bersama dengan pacar, Happy Sunday, pakai hashtag relationship goals. Tapi dalam pacarannya ratakan tanah bergelombang, rabak ke sana dan ke sini. Wanitanya bukannya tobat, ku berikan diriku. Shalom anak muda. Shalom para wanita. Jaga kekudusan. Wanita-wanita, saya selalu bilang, bawa minyak urapan. Kemanapun, kalau misalnya pacarmu roro buaya, langsung dalam nama Yesus. Kemarin saya di endorse sebuah klinik, saudara. Pendeta industri. Tapi ada seorang ibu komen di bawah, Pak Pendeta sekalian sulam bibir, darah Yesus. Saya takut kalau saya sulam bibir, saudara, nanti bibir saya jadi keras. Saya nggak bisa gibahin ibu-ibu, nggak bisa impersonate ibu-ibu. Yang mau bilang, saudara, ada ibu-ibu di gereja, kalau berdoa memang haleluya, praise the Lord, iya amin. Pendeta kok berdoa dia juga haleluya, yes amin, yes haleluya, haleluya, yes kau Tuhan, haleluya, haleluya, kayak orang habis makan pedas, haleluya, haleluya, praise the Lord. Tapi dengan bibir yang sama, gosipin orang, dan cuma ketawa para wanita bertobat. Yang mau bilang, saudara, iblis itu nggak apa-apa. Saudara rajin penyembahan, rajin bilang Tuhan, tapi selama bikin dosa, iblis bilang nggak apa-apa, santai. Makanya saya mau bilang, saudara, hati-hati sama dosa. Gembala sidang kita selalu bilang apa? Ayo berjuang, jaga hidupmu, katakan amin. Gembala sidang bilang apa? Ayo jaga tanganmu, jaga perkataanmu, jaga pikiranmu. Karena gembala sidang tahu, kalau kita nggak jaga kebenaran, kita bisa dihapus namanya dari kitab kehidupan di sorga, saudara. Orang kalau dikuasai sentral jenderal, setan jenderal itu, saudara, bikin dosa, bisa tetap tampil kudus, saudara. Bisa kemana-mana, shalom, haleluya. Matius 2 ayat 3. Wahyu 7 ayat 4. Santai. Sampai iblis lihat dia, woi, lagi santai kawan. Saya mau bilang, saudara, hati-hati, saudara. Sama-sama bilang sama saya, tetap hidup dalam kebenaran. Di situ ada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan kita punya iman, katakan amin. Pastikan, saudara, dan saya teguhkan iman, karena tanpa iman kita nggak akan pernah melihat kerajaan sorga. Iblis akan berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan iman kita. Tapi kalau kita tetap teguh pegang iman kita, saudara, kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta di sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, teguhkan imanmu. Di situ ada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa
tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku percaya. Amin. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya denganmu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Tapi pastikan di akhir zaman tetap pertahankan imanmu. Tetap pegang teguh imanmu, karena imanlah dasar kita untuk melihat keselamatan menjadi bagian setiap kita. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Jangan anggap remeh dosa, bereskan dosa. Karena tidak dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Tapi tidak dosa yang terlalu kecil yang Tuhan tidak menuntut pemberesan atasnya. Hidup dalam kebenaran, di situ ada keselamatan. Dan yang terakhir, jangan bebal. Hidup dalam rendah hati akan perintah Tuhan, akan arahan Tuhan. Kalaupun akhirnya kau tertinggal karena kelalaianmu, tetap berjuang, jaga hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan bersekutu dengan iblis. Tetap bertahan, berjuang sampai akhir. Karena ketika waktu Tuhan datang, kau didapati dalam keadaan setia. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut